Hai Doroku, welcome back to my channel Riset Riset. Oke Doroku, salam jumpa, salam santun dan salam bonsai untuk Doro-doroku semua, terutama untuk Doro-doroku pecinta bonsai. Jumpa lagi di kontenku Riset Riset, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Mungkin Doroku, beberapa dari Doroku juga pernah mengalami hal atau katakanlah suatu teguran dari teman, saudara, ataupun tetangga saat kita merawat bonsai dan mereka berkomentar dan mereka berbicara bahwa bonsai itu menyiksa pohon. Seperti yang kita tahu bahwa di bonsai juga kita memperlakukan hal pemotongan, pengawatan, dan lain sebagainya dengan media kecil di dalam pot. Aku anggap wajar kalau ada orang atau tetangga atau bahkan teman yang berbicara seperti itu. Karena apa? Itu karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan kita lakukan untuk bonsai kita. Oke Doroku, kita bahas itu di sini juga, masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Jadi begini Doroku, dalam bonsai itu adalah seni botani, yaitu seni bercocok tanam. Kita menggunakan ilmu botani untuk tetap mempertahankan siklus kehidupan atau perencanaan hidup untuk si pohon. Setelah itu baru kita menuju ke artistiknya setelah pohon itu hidup tentunya, dan menuju atau mencapai pertumbuhan yang sesuai yang kita inginkan, baru kita menciptakan sebuah artistik dari pohon tersebut. Dan kalau menurut aku pribadi, dalam seni bonsai itu adalah seni kolaborasi atau percampuran beberapa unsur yang mempengaruhi kita untuk masuk ke seni bonsai itu tersebut. Di antaranya adalah unsur untuk pemahaman dan penciptaan sesuatu bentuk dari sebuah pohon yang kita inginkan. Jadi katakanlah dari pohon biasa kita explore dia, kita bentuk dia, kita rancang dia, dan kita ciptakan suatu keindahan dari pohon tersebut Doroku. Dan dari seni botani pun harus kita pahami Doroku, dari segi botaninya dan kembali lagi ke unsur seninya. Kita juga harus menyatukan dua hal tersebut agar tetap sinkron dan terlihat natural tentu saja dalam penciptaan suatu konsep pohon bonsai. Jadi beberapa unsur lain yang memang harus kita pahami adalah kita harus punya konsep, kita harus mengkonsep, kita pun memperhatikan konstruksi dari pohon tersebut, dan tentu saja kita harus bisa menciptakan artistiknya, artistik dari tampilan pohon yang kita ciptakan itu untuk suatu tampilan bonsai. Dan kembali lagi ke pemahaman bahwa membuat bonsai atau menciptakan suatu bonsai itu adalah menyiksa pohon. Di sini memang sangat riskan ya Doroku untuk kita membicarakan tentang ini. Karena apa? Secara logika, secara pandangan awam, memang terlihat menyiksa Doroku, memang terlihat banget menyiksa. Karena di situ kita melakukan pengawatan dan pengarahan yang bisa dibilang itu memaksa. Jadi dari arah batang yang kemana kita arahkan dia sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk hal ini kita mengacu kepada sebuah filosofi hidup ya Doroku, bahwa manusia saat dia ingin lebih baik atau lebih terarah tentu saja harus diberikan pengarahan, pendidikan, dan tuntunan yang memang terkesan memaksa di sini. Tapi kembali lagi itu pun untuk konsep menjadi lebih baik, itu adalah filosofi kehidupan. Tidak berbeda dengan si pohon, kita arahkan dia,
kita rawat dia, kita kawat, kita arahkan juga untuk sesuai seperti keinginan kita dan tentu saja menuju kebaikan agar terlihat lebih baik, lebih indah, dan tentu saja di situ dapat menciptakan suatu artistik yang lebih lah istilahnya, yang lebih baik daripada dia menjadi liar. Seperti itu filosofi itu kita tanamkan di sini. Makanya kalau menurut saya apakah itu menyiksa? Catatannya, selama pohon yang kita ciptakan atau kita rawat, kita arahkan sebagai bonsai itu sehat dan subur, itu tidak menyiksa, Doroku. Tapi catatan lagi, kalau pohon itu tidak subur, bahkan mati atau layu, berarti itu menyiksa. Jadi jangan terlalu digarisbawahi bahwa membonsai itu menyiksa pohon. Dan tidak berbeda seperti kita, Doroku. Jadi pohon itu adalah suatu simbol kehidupan, banyak sekali, dan kita sangat membutuhkan peranannya dalam keseharian kita. Dan dari beberapa jenis seni yang aku ketahui, Doroku, terutama di bonsai dan musik, aku juga pemusik, katakanlah seperti itu. Seperti dari awal aku bilang bahwa bonsai itu adalah seni kolaborasi atau seni percampuran dari beberapa seni. Terutama di bonsai itu ada beberapa seni yang memang berperan aktif, dan itu erat kaitannya, Doroku. Yang pertama adalah seni rupa. Dalam seni rupa itu kita bisa lihat di bonsai bahwa di situ ada satu pohon. Pohon itu katakanlah itu sebuah seni rupa yang hidup atau tumbuh, Doroku. Berbeda dengan patung. Kalau patung memang dia benda mati yang kita ciptakan seolah hidup dengan pola dan gambar yang ada dalam patung tersebut, tapi dia tidak tumbuh. Tapi kalau pohon, kita ciptakan suatu seni rupa dalam sebuah pohon, ada bentuk, ada pertumbuhan, dan ada kehidupan. Untuk yang kedua, dalam seni bonsai itu ada juga seni tari, di mana di situ ada gerak, di situ ada irama, suatu gerakan cabang dan ranting, bahkan dari batang utama kita menciptakan suatu gerak dasar. Jadi aku bilang di situ seolah seperti tarian. Jadi seni tari itu kan ada sebuah gerak juga, Doroku. Dan di bonsai ini juga ada gerak dasar, gerak cabang, gerak ranting, dan lainnya. Itu yang aku sebut bahwa di bonsai ada juga seni tari. Dan yang ketiga, ini adalah seni yang saya lakoni juga, Doroku. Jadi di seni musik. Dalam bonsai itu ada percampuran seni musik juga, di mana dalam sebuah bonsai itu ada dimensi ruang kosong dan dimensi ruang isi. Ruang kosong maksud saya adalah dimensi-dimensi di mana kita bisa melihat atau menerawang lebih ke dalam suatu tampilan pohon itu tersebut, Doroku. Dan beberapa cabang dan ranting pasti terisi untuk mempertahankan konsep kehidupannya, mempertegas tampilan dan dimensi-dimensi yang ada. Kenapa saya bilang di bonsai itu ada seni musik juga? Karena seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di musik itu adalah bagaimana cara kita memanage antara bunyi dan diam. Jadi kalau selalu berbunyi itu bukan musik, dan kalau selalu diam tentu saja itu bukan musik, Doroku. Di sini pengertiannya, kalau hanya selalu bunyi dan itu selaras, itu hanya suara, bukan musik. Dan kalau itu pun diam, hanya diam, itu pun kehampaan, Doroku, kosong, kekosongan yang nggak terisi. Jadi memang harus ada konsep isi dan kosong dalam seni musik. Itu pun ada di seni bonsai, di mana tadi adalah kita menciptakan dimensi isi dan dimensi kosong dari tampilan suatu bonsai. Kalau ada anggapan bahwa membonsai itu menyiksa pohon, aku bilang itu relatif. Jadi tergantung bagaimana cara kita menciptakan atau merawat suatu pohon tersebut.
saat pohon itu tumbuh subur dan sehat, tentu saja kita tidak menyiksa Ndoroku, apalagi dia terarah sesuai konsep-konsep kita dan terlihat indah. Itu tidak menyiksa, justru itu memperindah. Tapi dengan catatan juga kalau pohon itu sampai tidak subur atau bahkan mati, aku anggap itu menyiksa Ndoroku. Karena apa? Karena kita tidak merawatnya dengan sungguh-sungguh, atau katakanlah sekarang mungkin masih tren ya Ndoroku, tren pembonsai dari beberapa Ndoro-Ndoroku yang pemula juga, maaf, bukan bermaksud apa-apa, yang jelas untuk memulai ke suatu bonsai yang pertama kali yang harus Ndoro-Ndoroku capai adalah sukai dulu bonsai Ndoroku. Sukai dulu bonsai, sukai dulu prosesnya, sukai dulu tahapan-tahapan yang ada. Karena dalam dunia bonsai ini bukan suatu proses instan. Kita tidak bisa membuat bonsai dalam 1-2 jam, kita tidak bisa Ndoroku. Dia butuh waktu, dia butuh tempo yang lama, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun. Jadi tidak bosan, saya selalu menghimbau kepada Ndoro-Ndoroku semuanya untuk selalu mencintai bonsai, sukai dulu bonsai, baru kita lanjut ke trap-trap selanjutnya. Dari situlah nantinya kita bisa menikmati dari segi keindahannya, dari segi tampilannya, dan jika kita beruntung Ndoroku, kita pun akan mendapatkan dari nilai jual yang wow. Pasti Ndoro-Ndoroku juga udah paham, tapi itu pun melalui tahapan-tahapan yang tidak sebentar. Jadi, semoga bermanfaat, semoga dapat menambah pengalaman Ndoro-Ndoroku semua, dan semoga Ndoro-Ndoroku tetap bisa lanjut di dunia bonsai. Satu pesan saya, tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap di Rizat-Bizet Ndoroku. Karena di Rizat-Bizet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih Ndoroku.